Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun saat ini mungkin banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita mungkin tidak bisa terungkapkan. Tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Haleluya, pasti Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita dan Dia memberikan kepada kita semangat yang baru supaya kita tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara bagaimana menang atas tekanan hidup. Haleluya. Nah, kita hari-hari ini dengan situasi pandemi COVID-19 ini menyita perhatian kita, menyita energi kita, bahkan menyita seluruh aspek kehidupan kita. Ekonomi kita juga terganggu, pikiran kita juga terganggu. Semua orang terganggu semua, Bapak Ibu Saudaraku. Semua tatanan yang ada berubah semua. Nah, itu makanya Saudaraku, dipaksakan kita untuk kita bersungguh-sungguh, untuk serius atas hidup kita. Karena sadar nggak sadar, kita sedang menghadapi namanya tantangan-tantangan hidup yang memang dulunya itu kita anggap sesuatu yang tabu, Bapak Ibu Saudaraku. Contoh saja, dulu kalau kita ketemu sama orang kita akan salaman, betul ya? Nah, dulu kalau kita berbicara kepada seseorang kita tidak memakai masker, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang kita diwajibkan harus memakai masker. Ini kan dulu kan sesuatu hal yang tabu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang ini bukan hal yang tabu lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang membawa kepada kita ketenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang membuat kita nyaman hari-hari ini. Dan apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dulu mungkin seharian jarang kita nyuci tangan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang diwajibkan kita untuk harus cuci tangan. Ini adalah tantangan, ini adalah tekanan, Bapak Ibu Saudaraku. Tekanan akhir zaman yang ada dalam situasi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk itu kita dipacu oleh waktu yang ada untuk kita tetap harus kuat dan berkemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ada banyak peristiwa yang kita alami dalam hari-hari ini yang menjadi tekanan kehidupan kita. Ya, bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku kematian, Bapak Ibu Saudaraku. Ada begitu banyak orang-orang tiap hari, waduh, saya aja tiap hari itu sampai 10 orang diucapkan ribut terus. Ya, turut berduka cita. Ini adalah tekanan, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang tadinya kita kasih tiba-tiba aja pulang. Orang-orang yang kita cintai tiba-tiba aja meninggalkan kehidupan kita. Bisa kematian. Tekanan hidup itu bisa bicara kematian. Bisa juga berbicara perceraian, Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba saja karena pandemi ini, karena tidak lagi entah di mana suaminya, entah di mana istrinya, kan mungkin terpisah karena waktu, Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja bercerai, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, sakit penyakit. Ya, tekanan juga sakit penyakit, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apalagi beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin anggota keluarga kita mengalami saudaraku, sakit penyakit COVID-19, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mungkin penyakit lainnya, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu kemudian persoalan dalam keluarga karena semuanya ada di rumah, bekerja dari rumah, saudaraku. Dan tadinya kita tidak tahu karakter masing-masing. Jadi dengan kumpul-kumpul di rumah bisa saudaraku? Bisa ribut, saudaraku. Haleluya. Mantu dengan mertua bisa ribut. Orang tua dengan anak bisa ribut. Kenapa? Karena semua ada di rumah, Bapak Ibu Saudaraku. Ini menentukan. Nah, lalu kemudian apalagi masalah ekonomi dan sebagainya. Dan Tuhan berkata kepada kita, kita harus menang atas situasi itu. Kita harus taklukkan kondisi-kondisi itu. Bagaimana cara kita bisa menang atas kondisi itu? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai gereja Tuhan. Haleluya. Tidak lain tidak bukan, Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali kepada firman. Karena hanya firman saja yang menjadi penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudaraku, kita bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap tekanan-tekanan dan kondisi-kondisi yang datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Berbicara demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ternyata untuk kita menang dalam tekanan hidup, untuk kita keluar sebagai pemenang dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, butuh ketenangan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ketenangan yang Tuhan mau adalah ketenangan bersama dengan Tuhan. Maka tidak sedikit ayat berkata kepada kita, mengajarkan kita, mendorong kita. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, serahkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Maka apa? Serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kehidupan engkau. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika masalah-masalah kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita keringanan-keringanan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ayat-ayat firman Tuhan yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kalau kita dalami dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, maka itu akan menjadi kemenangan iman kita. Mazmur ini berkata, dekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Waktu kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan akan terlibat langsung dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi tekanan hidup, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus membutuhkan ketenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu ya kalau di dalam kepanikan. Kita tidak bisa menang menghadapi segala sesuatu dalam ketakutan, dalam keputusasaan. Menghadapi segala sesuatu dalam ketenangan. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Untuk bisa kita bertemu dengan Bapa di sorga, untuk kita tersambung dengan sorga, untuk kita bisa terhubung dengan Allah Bapa, Bapak Ibu Saudaraku, harus melalui doa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, melalui doa dan firman-Nya. Dan saya percaya tekanan yang datang dalam kehidupan kita bukan membuat kita takut. Tekanan-tekanan itu justru sebaliknya membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin bergairah, membuat kita semakin saudaraku, semakin hari semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang engkau hadapi adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia kita. Apabila pencobaan-pencobaan itu datang, tekanan-tekanan itu datang kepada kita, dan kita bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan anak-anak-Mu saat ini, Bapa. Kau tahu kami saat ini Tuhan sedang mengalami kemerosotan banyak hal, mengalami tekanan banyak hal Tuhan. Tekanan keluarga, tekanan ekonomi, tekanan keadaan, tekanan Tuhan, tantangan kehidupan, masalah banyak sekali yang kami hadapi, masalah keluarga, masalah Tuhan ekonomi, masalah Tuhan sakit penyakit Bapa. Namun kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Kami butuh ketenangan, kami butuh kasih Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh lawatan, kami butuh jamahan-Mu saat ini Bapa. Dan Engkau berjanji kepada kami, waktu kami tersambung dengan sorga, maka Tuhan akan memberikan kami Tuhan kemenangan. Maka kami akan keluar sebagai pemenang dari setiap tekanan-tekanan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Maka tekanan-tekanan itu Tuhan kami mampu mengatasinya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bagaimana firman berkata, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya berkata bersama-sama, amin.